orang ataupun pekerja di sini, mereka lihat api di sini banyak sekali, besar sekali. Kalau saudara Fitri ini, dia karena posisinya di luar, langsung dia melarikan diri ke sana. Dikasih ke api. Menghadap ke api. Ya, pas api nyembur ya, dia langsung lari ke samping. Lari ke situ. Langsung lari ke Kamu posisinya di sini, lagi ngepak di sini. Ini. Ledakan yang menewaskan lebih dari 40 orang di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten menimbulkan kejanggalan. Bukan hanya karena jumlah korban yang begitu banyak, tetapi juga ditemukannya korban pekerja di bawah umur. Pabrik yang sebelumnya mengantongi izin sebagai gudang ini baru beroperasi memproduksi kembang api kawat 2 bulan belakangan, itu pun dengan izin pengepakan kembang api. Seperti apakah kondisi pabrik kembang api yang mempekerjakan 103 karyawan ini sesungguhnya? Adakah hal yang dilanggar selama pabrik ini beroperasi? Dan benarkah banyak pabrik di kawasan industri wilayah Banten yang menyalahi aturan? Inilah News Story Inside. Tim NSI sudah berada di TKP kebakaran pabrik kembang api di Desa Belimbing, Kota Tangerang, Banten. Bersama saya adalah Kapolres Metro Tangerang, Pak Hari. Kita akan menjelaskan satu persatu bagian dari pabrik ini, Pak. Termasuk bagaimana ketika itu kita menggambarkan lagi ketika peristiwa kebakaran itu terjadi. Ketika kita masuk di awal itu adalah pintu gerbang utamanya, Pak ya? Ini pintu gerbang utama, Mbak Silvi. Jadi keluar masuknya pekerja, termasuk juga karyawan dan termasuk yang lainnya masuk lewat sini. Barang-barang masuk. Ini pintu utama ini yang kemarin dibilang bahwa tertutup, memang tertutup tapi tidak terkunci. Tertutupnya dari dalam, bukan dikunci dari luar? Tidak terkunci. Semua bisa keluar masuk. Pekerja bisa membuka, Pak, dari Bisa, dalam? bisa. Mereka juga kalau masuk, pulang lewat gerbang ini? Lewat ya? pintu utama ini, lewat pintu utama di sini. Ketika saat kejadian, Pak, ada pekerja yang kabur dari gerbang ini? Ada, dari hasil keterangan yang di rumah sakit dan yang sehat, kami mendapatkan beberapa keterangan saksi yang memang keluar masuk lewat pintu utama ini. Ada berapa, Pak, yang kabur? lewat Ada gerbang sekitar ini? 6 ya, kami Sekitar minta 6. keterangan ada. Oke. Jadi mungkin ketika itu apinya belum terlalu besar sehingga mereka bisa menembus, Pak ya? Iya, mereka juga posisinya dekat pintu ini. Oh, memang Pekerjanya dekat kan ini gerbang. pekerjanya bermacam-macam bagian, ada yang ngepak, ada yang bagian mixing ataupun ada bagian yang memasukkan dari pengepakan keluar, ada yang dari luar ke dalam, banyak masuk. Oke. Ketika kita sudah masuk dari gerbang utama ini, di sebelah kiri ini ada bangunan apa, Pak? Ya, ini saya sampaikan, jadi ini semuanya satu blok. Ini adalah ruangan mesnya karyawan. Jadi di sini biasanya wartawan yang karyawan yang mau istirahat, ini di sini semuanya. Mereka tinggal di sini? Enggak, mereka tidak. Mereka kalau memang mau istirahat, kalau ada pekerjaan tambahan ingin istirahat di sini disiapkan oleh perusahaan. Oke. Kalau saya lihat ini konstruksi bangunannya yang bagian dalam masih agak utuh, Pak ya? Iya. Apakah ini terbakarnya agak terakhir? Iya, ini terbakar terakhir, Mbak. Terbakar terakhir karena sumber apinya bukan di sini pun agak jauh dari pusat api. Iya. Tetapi TV-nya masih utuh tapi penyok ya? utuh, ya karena kobaran apinya sangat besar sekali, Mbak. Jadi kobaran api yang sangat besar menghancurkan termasuk juga pintu ini. Oh, iya. Tetapi secara keseluruhan ini tidak terbakar. Secara Ini keseluruhan kan tidak posisi terbakar. dalamnya tidak terbakar semua, Mbak. Termasuk alat-alat di dalam itu masih bersih. Cuma karena saking panasnya, akhirnya dia hancur. Ini juga banyak
motor, kendaraan-kendaraannya punya siapa Pak? Punya Ya karyawan ini semuanya? sebagian besar motor-motor ini kendaraan milik karyawan yang memang diparkirkan di sini setiap harinya. Ini sampai Ini hancur semuanya ini. Ini kan bekas-bekas kebakaran semua. Ini masih bagian motor ya? Iya, bagian motor semua ini, Mbak. Ini bagian motor yang biasa di sini itu. Oh. Ini kemarin di sini diambil, hancur. Semuanya besi hancur, Pak, plat ya, aja motornya? hancur. Hancur semuanya. mobil, truk. Ini mobil truk ini truk untuk hasil produksi dimasukkan ke dalam. Oke, ini mobil pemilik. Ini mobil salah satu pemilik karena memang mobil SUV yang terbaru ini, Mbak. Oke. Ini semua jadi ada sekitar satu blok ini 1, 2, 3. Boleh Pak ya kita masuk ke dalam Pak ya? Oke. Oke, ini saya melihat ada kasur, selimut, bantal. Ini milik karyawan semuanya Pak? Iya, ini adalah milik karyawan semua. Ya, termasuk ini baju-baju yang, waduh, ini nggak kebakar, Iya. tapi memang nggak tahu ini milik siapa ini. Orangnya di mana juga. Kemarin sebagian ada yang istirahat di sini dan itu yang dia keluar lewat tadi. Masih istirahat di sini? Iya, dia kegiatannya ada kegiatan di sini. Nah, itu yang salah satu saksi yang menceritakan bahwa dia itu keluarnya lewat pintu utama. Oh, oke. Baik. Kalau kita lihat apinya ini dari luar Pak ya? Iya, api dari Menghantam luar. ke dalam. Ini kalau Mbak lihat, ini pecahan-pecahan kaca yang memang tekanan dari luar besar. Akhirnya sebagian pecahannya itu seluruhnya masuk ke dalam semua. Ini banyak, ini pecahan kaca yang besar dan yang kecil, Iya. nempel ke dalam semuanya. Di lantai juga Iya, masih di lantai ada juga semua. berserakan. Pecahannya itu masuk ke dalam semua. Ini karena tekanan dari luar yang besar akhirnya mendorong ke dalam, pecah kacanya ke dalam. Iya. Nasi bungkusnya juga masih Iya. ada nih. Oke. Sama pintunya juga ini kaca ya? Iya, ini semuanya hancur semuanya, Mbak. Kacanya hancur. Hancur semua. Termasuk juga pondasi pintunya ini kusennya juga hancur juga karena saking besarnya api dan suhunya panas sekali, Mbak. Ini motor, Motor mereka semua parkir di motor depan parkirnya mes. motornya karyawan semua. Karyawan. Nah, Ini, ini apa Pak? Kok banyak sekali? ini adalah kertas buat produksi, Mbak. Nih, kalau Mbak lihat ini, Ah, ini kalau saya dulu waktu kecil, ini kembang api Iya. yang biasa kita mainkan pakai kawat itu. ah. Nah, ini kertas-kertasnya semua. Untuk siap di packing, dia ditumpukan di sini. Oke, ini Nah, kertas-kertasnya saja Pak Ini ya? kan kertas ini salah satu yang mudah terbakar. Hmm. Kenapa ini tidak terbakar? Karena sumber apinya itu tidak di sini. Jadi ini hanya kena panas, suhu panas sehingga dia membakar, tidak semuanya. Beda nanti kita lihat di pusatnya api, itu hancur semuanya, Mbak. Kebakaran semuanya. Oke. Pusat apinya di mana itu Pak? Nanti kita akan jalan ke sana, akan saya ceritakan setelah mes ini ruang kosong, Mbak. Ini buat tempat parkir semuanya. Ruang ini tempat parkir. Pak, ini bata-bata buat apa Pak? Bata ini dipergunakan untuk membuat tembok di gedung sebelah yang gedung baru. Memang sebelah ini adalah direncanakan perluasan atau ekspansi dari gedung utama ini. Oh, perusahaan yang sama ya? Iya, perusahaan yang sama, perusahaan PT Pancabuana. Nah, di sebelah itu ada yang mengerjakan, ada sekitar 6 orang mengerjakan, diantaranya adalah mengerjakan asbes, memasang tiang, dan mengerjakan pengelasan. Nah, yang mengerjakan pengelasan nanti di depan sana itu dari hasil lapor dan hasil pemeriksaan lah yang menyatakan bahwa pusatnya sumber api bermula itu dari proses pengerjaan yang ada di sebelah ini. Jadi dari gedung sebelah Pak? Iya, dari Muncul gedung apinya? dari gedung sebelah sedang mengerjakan. Memang gedung sebelah dimaksud itu adalah gedungnya itu berdempetan. Berdempetan, Ya, oke. berdempetan dan memang sedang ada pengerjaan proses pengelasan dan pemasangan beberapa tiang dan penutup asbes di atas. Ini kalau kita lihat pabrik ini tengahnya memang kosong seperti ini Pak ya, lapangan terbuka? Iya, ini memang tanah kosong. Tanah kosong ini dipergunakan sebagian untuk menjemur. Nah, kalau Mbak Silvi nanti lihat ini Ini hasil tempat jemurannya? Iya, hasil proses produksi. Yuk kita lihat Oke. dekat yuk biar ini. Nah, ini sudah habis. Kalau yang ini Mbak lihat ini, Masih ada sisanya? nah ini sisa-sisa nih. Sisa-sisa. Nah, ini modelnya kembang api yang Iya. berdiri harusnya dia. Kawat Dia ya? berdiri begini, di sini sudah ada isinya, dikeringkan. Nah, karena ini terbakar dari pusat api dan merambat ke tengah di tempat penjemuran,
karena panas langsung semuanya kondisinya hancur Di semua. bawah juga banyak ya Pak. Iya, ini karena memang di Sisa-sisanya. sini tempatnya kembang api yang memang siap dijemur semuanya, Oke. berloncatan semua. Saya kasih, Pusatnya itu mana Pak? nih saya kasih tunjuk. Heeh. Ini sisa semua kawat-kawat besi. Kawat-kawat besi ini semuanya tadinya adalah kembang api yang sudah ada bahan untuk membakarnya, jadi sudah siap produksi, tapi belum di Tapi packing, Mbak. bentuknya belum seperti kembang api ya? Sudah kembang api. Oh, sudah kembang api? Sudah kembang api, tetapi belum tadi kalau Mbak tadi pertama kita lihat ada kertas-kertas pembungkus. Oh, pembungkus. Belum Ini belum dibungkus. Belum, masih tumpukan kembang api. Tapi sudah kering, sudah dijemur. Sudah dijemur, semua langsung dikumpulkan di sini, di gudang sini, Mbak. Oh, ini Nah, memang ini gudang nih. tempat gudang untuk Penyimpanan yang sudah jadi. penyimpanan yang sudah kering, Pak ya, Iya. kembang api yang sudah dijemur sebelumnya, kemudian dibawa ke sini, kemudian nanti baru dibungkus ya. Iya. Ini menumpuk. Ini menumpuk karena di sini sekitar 4.000 kilo, berarti sekitar 4 ton kembang api. Banyak sekali Pak menumpuk-numpuk. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, Mbak. Proses yang tadi di depan kembang api berdiri itu adalah proses penjemuran. Ya. Setelah mereka kering dijemur, mereka langsung disiap di packing. Sebelum di packing, mereka ditaruh di gudang ini. Ini kalau Mbak bisa lihat, ini adalah kawat-kawat besi Ya. yang berisi bahan kembang api yang sudah siap terbakar, siap di packing. Mereka dirapikan di sini, Berapa banyak ini, ditutup sekitar 4.000 kilo atau 4 ton. Itu hasil keterangan dari 4 saksi. ton? Iya. Apinya sumbernya dari Iya, situ. ini saya lihat. Jadi kalau Mbak lihat ini kan hitam semua ini, Mbak. Iya. Ini pusatnya api dari hasil olah TKP kemarin, Hmm. termasuk juga dari hasil laboratorium forensik. Hmm. Kalau Mbak lihat dibandingkan tempat-tempat lain, hitamnya tempat pusatnya di sini. Paling hitam di sini. Iya, ini ada seng yang tadinya seng ini semuanya menutup ke sana, Mbak. Ini pembatas tertutup semua. Karena saking kuatnya kobaran api dan adanya ledakan, ini hancur ke sini. Ini disebabkan karena di atas sini ada pengerjaan pengelasan yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Satu orang saja Pak yang mengelas 3, itu. ya, yang mengelas itu mengerjakan pekerjaan di sebelah ini ada 6 orang. Aha. 6 orang itu dibagi tugas. Ada yang melakukan pengerjaan pengelasan, ada yang melakukan pengerjaan pemasangan asbes, ada yang melakukan pengerjaan pemasangan tiang-tiang besi. Nah, dari keterangan saksi didapatkan bahwa pelaku yang melakukan pengerjaan pengelasan ini posisinya di sini. Di mana Pak? Di atas sini, persis di tepat di atas sini. Kalau dari Di sebelah atas? itu terlihat bahwa ada tangga yang naik Aha. untuk mereka melakukan kerjaan pengelasan. Jadi dia mengerjakannya di tangga Pak? Iya, mereka nempel ini. Kalau Mbak lihat nih, Aha. ini tuh di sebelah ini nih. Oh iya, ada Nih. sisa. Nah, ini nih sisa nih. Sisa kayunya itu? Itu ya. Nah, ini kalau Mbak lihat nih sisa. Ke bawah itu ada tangga. Dia naik mengerjakan pengelasan. Kemarin ada beberapa barang bukti yang dijadikan bahan bukti petunjuk oleh kami dan dibawa ke laboratorium forensik. Di sini ada alat seperti trafo ataupun alat untuk las listrik yang memang masih menempel di sini. Persis di tembok Iya, ini Pak nanti menempel? ada di belakangnya di depan Mbak nanti tuh ada tuh alat listrik yang sudah dipotong. Nah, kelihatan menggantung itu. Iya. Nah, itu salah satu alat pengelasan listrik. Nah, percikan yang pengelasan di atas ini jatuh ke bawah. Di bawah ini Mbak bisa bayangkan, ini 4 ada ton. 4 ton, 4.000 kilo. Walaupun di atasnya ditutup oleh terpal ataupun Ada plastik. penutupnya ya Pak di atasnya? Iya, ditutup. Itu, terpal itu? Iya, termasuk di atas ini. Ini kan di atasnya seng ini, Mbak. Oh ditutup? Iya, ditutup. Oke. Ditutup. Jadi tidak terbuka seperti Oh, ini enggak. ya? Ini Ini karena kan terbakar kalau- saja Iya, ya? ini Mbak lihat ini kan besi-besi ini sebenarnya dia tadinya sebagai besi penyangga di atas, ditutup seperti sebelah sana tuh kanan. Di sana tuh ada Sisa-sisanya? Iya, Mbak lihat sebelah Iya, sana itu. Iya, iya. Karena kerasnya api, akhirnya terbakar. Jadi Ya, hanya dari percikan Iya. las itu Pak? percikan las. Jatuh ke sini? Iya. Ini berarti yang meledak duluan ya? Ini terbakar keseluruhan, Mbak. Terbakar, akhirnya merembet ke tengah sana. Nah, di sana itu nanti akan saya sampaikan di sana pusatnya pengerjaan. Pada saat para korban mau keluar, dia lihat di depan sini banyak api. Akhirnya dia tidak berani karena sudah tertutup lapangan ini dengan besarnya kobaran api. Sekarang saya sudah bisa membayangkan Iya. lasnya di sini, Iya. di tangga ini dia nempel sama tembok ini, kemudian apinya jatuh ke sini, Iya. ada 4.000 kilo kembang api yang sudah siap di packing, akhirnya apinya merambat keluar di tempat jemuran ini ya Pak, ya? Iya. Jemuran kembang di depan api. pun di jemuran ada
kembang api yang memang sedang dijemur. Dan ada juga yang sudah sebelum di packing didinginkan juga Mbak di sana itu nanti kalau Mbak lihat ada 1.500.